Ke informasi lain, pemirsa, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjalani sidang lanjutan kasus dugaan suap terkait pergantian antar waktu anggota DPR RI dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Dalam sidang, Hasto dan tim kuasa hukumnya membacakan pledoi atau nota pembelaan. Nota pembelaan ini akan disampaikan Hasto usai dituntut jaksa penuntut umum dengan hukuman 7 tahun penjara. Jadwal sidang pledoi Hasto tersebut juga telah disampaikan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Hasto mengaku tengah mempelajari ihwal AI di dalam tahanan KPK, selain telah menulis beberapa buku yang salah satu judulnya adalah Spiritualitas PDI Perjuangan. JPU telah menjatuhkan tuntutan kepada Hasto dengan penjara 7 tahun dalam kasus ini. Jaksa menilai Hasto terbukti sah dan bersalah melakukan perintangan penyidikan serta tindak pidana korupsi. Selain pidana penjara, jaksa juga menuntut Hasto dihukum membayar denda sebesar 600 juta rupiah. Mantan Gubernur Jawa Tengah yang juga calon presiden pada pemilihan presiden 2024, Ganjar Pranowo, terlihat kembali menghadiri sidang pada hari ini. Sudah ada rekan Amelia Narasoma dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Amelia, selamat siang. Bagaimana jalannya sidang Hasto hari ini? Selamat siang, Anggi. Dapat kami informasikan kepada Anda bahwa pada hari ini kembali digelar sidang dari kasus dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR Harun Masiku, juga obstruction of justice yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Tadi jadwal sidang yang diagendakan untuk pembacaan nota pembelaan ataupun pledoi pada hari ini dijadwalkan akan dimulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Namun saat ini sidang meskipun ada keterlambatan sudah kembali digelar. Dan memang pada saat ini nota pembelaan ini sedang dibacakan di dalam, Anggi. Nah, ada beberapa hal yang dapat kami highlight ataupun kami informasikan kepada Anda terkait jalannya sidang pada hari ini. Ada sekitar 2 nota pembelaan ataupun pledoi yang akan dibacakan, yaitu yang pertama pledoi yang ditulis secara langsung oleh Hasto Kristianto sejumlah kurang lebih 108 halaman yang menurut penuturannya ini ia renungkan dan ia tuliskan ketika ia menjalani masa tahanannya di Rutan Merah Putih, dan juga pada hari ini akan dibawakan untuk kembali dibacakan dengan menggunakan sampul berwarna merah. Dan juga ada satu pledoi lagi yang ditambahkan dari pihak tim penasihat hukum sejumlah kurang lebih 3.550 halaman yang juga nantinya akan dibacakan secara bersamaan untuk menuntut keadilan yang dimaksudkan oleh pihak Hasto Kristianto. Nah, dari 2 pledoi yang akan dibacakan pada hari ini berdasarkan rumusan pembelaan yang menurut tim kuasa hukum Hasto ditulis berdasarkan fakta dari persidangan yang dilakukan, juga dianggap ini sudah terbukti dan juga terungkap di persidangan agar nantinya hakim ini dapat memberikan keputusan seadil-adilnya dari tuntutan yang sudah dituntutkan kepada pihak Hasto Kristianto. Dalam hal ini juga dari pihak tim kuasa hukum Hasto Kristianto, Magdir Ismail, ia menyebutkan bahwa nota pembelaan yang akan dibacakan hari ini ialah penegasan lebih lanjut bahwa memang Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ini tidak memiliki kepentingan ataupun keterlibatan dalam obstruction of justice ataupun perintangan penyidikan dan juga suap kepada mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan, sehingga mereka melihat bahwa tuntutan ataupun hukuman yang dijatuhkan kepada Hasto Kristianto ini terlalu mengada-ada ataupun tidak sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia. Lalu selanjutnya mereka memiliki harapan lebih pada pembacaan nota pembelaan pada hari ini, Anggi dan juga pemirsa, bahwasannya Hasto ini dapat diputus bebas dari dakwaan obstruction of justice ataupun dakwaan suap kepada Wahyu Setiawan. Selain itu juga, selain pembacaan nota pembelaan, dalam hal ini ada beberapa poin nantinya yang akan disampaikan oleh pihak kuasa hukum dari Hasto Kristianto, yaitu adanya 9 pelanggaran yang menurut mereka ini ditemukan dalam memperoleh alat bukti, sehingga ini dianggap melanggar prinsip due process of law dan juga dianggap menciderai integritas dari peradilan. Sehingga ini akan menjadi pertimbangan yang mereka inginkan nantinya agar hakim dapat melihat dari sisi yang berbeda selain tuduhan dari terdakwa kasus suap ini, yaitu Hasto Kristianto, dan juga adanya pelanggaran-pelanggaran yang nantinya akan dirumuskan serta dijelaskan secara detail oleh tim penasihat hukum. Lebih lanjut juga, ini dapat kami jelaskan, tim penasihat hukum Hasto ini menyebut tuntutan pidana 7 tahun penjara serta denda sekitar 600 juta, subsider 6 bulan kurungan ini tidak masuk di akal. Sehingga
hal ini dianggap oleh tim kuasa hukum Hasto dan juga pihak Hasto lainnya terkesan sangat dipaksakan. Nah, itu sejumlah nota pembelaan dan juga agenda yang nantinya akan dibacakan dalam sidang yang pada saat ini juga masih berlangsung, Anggi. Namun selain itu juga dikabarkan dapat informasi lebih lanjut kami bahwasannya nanti akan ada simpatisan ataupun masyarakat yang akan menyampaikan pendapat mereka di luar dari gedung PN Jakarta Pusat ini, sehingga ada sekitar 1087 personil kepolisian yang sudah dikerahkan untuk melakukan penjagaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan berjalannya sidang pembacaan nota pembelaan dari Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Tentunya tadi dari pihak kuasa hukum menyebutkan mereka berharap nantinya hakim dapat melihat lebih teliti, juga menelisik lebih lanjut lagi terkait nota pembelaan yang dianggap mereka adalah real dan juga beserta beberapa pelanggaran yang mereka temukan dalam pengumpulan bukti yang dilakukan oleh pihak jaksa penuntut umum. Sekian laporan dari kami. Anggi, kembali ke studio. Amelia Narasoma melaporkan dari Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.